Pak Prabowo ini sering terdengar informasinya suka nampar orang. Sejumlah orang ditampar sama dia. Gimana kalau anaknya Mulyono ditampar Prabowo? Ya bahwa itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja, membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari awal modus operandi saya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana momen ketika Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2024-2029, akhirnya angkat bicara terkait isu-isu yang belakangan ini menyasar nama dia melalui Gibran Raka Buming Raka. Terkait dengan isu Fufufafa, Kaisang Private Jet, dan ya berbagai isu-isu lainnya lah yang menyasar keluarga Presiden Jokowi juga, teman-teman. Ya tentu kalau kita melihat tujuan mereka mengangkat isu ini ya untuk merenggangkan, untuk merusak hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Entah apa yang ada di benak mereka, kenapa ingin merusak hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan ingin merenggangkan hubungan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Kalau itu yang mereka lakukan, berarti sama saja, teman-teman. Mereka tidak suka dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka tidak suka kalau pemimpin-pemimpin negeri ini bekerja sama untuk memajukan bangsa dan negara. Ya, kalau seperti itu sama aja. Mereka tidak ingin melihat bangsa ini, negara ini maju, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap undang-undang dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Marilah kita bersatu, jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa, teman-teman ya. Jangan mau dihasut, jangan mau dipecah belah, teman-teman. Ingat kata-kata Pak Prabowo ya. Kita bisa menjadi negara maju, kita bisa menjadi negara yang makmur kalau kita bersatu.
Dan kelompok mana yang tidak ingin negara ini bersatu, yang ingin merusak hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan hubungan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Siapa yang ingin merusak hubungan mereka, teman-teman? Silahkan Anda identifikasi sendiri, dan mungkin mereka tidak ingin melihat negara kita maju, teman-teman. Anaknya Mulyono Waduh, apalagi nih? ditampar Prabowo. Hah? Panji Prawicaksono, atau kalau boleh saya kasih julukan Panci Kosong, nyaring bunyinya. Panci kosong nyaring bunyinya. Oke. Mengeluarkan statement-statement murahan, mungkin dengan tujuan ingin memperkeruh hubungan pemerintah dengan masyarakat. Betul. Tapi sayangnya, hari ini sebagian masyarakat, sebagian besarnya, lebih melihat kenyataan daripada omong kosong ini. Masyarakat lebih cerdas melihat apa yang dikerjakan selama ini daripada tipu muslihatmu. Menilai pemerintah hari ini seolah-olah kau sudah hebat dan punya kemampuan lebih dari pemerintah hari ini. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Karir di komedimu saja stagnan. Bagaimana kau mengurusi pemerintah? Wow, keras Kalau mau juga ya. dikasih ukuran antara kau dengan Mas Gibran, bukan 11-12. Ya, kalau kata Pak Anies, 11 dari 100. Panci. Stop lah omong kosong ini. Waduh. Memang sepertinya sudah banyak juga masyarakat yang resah, yang apa teman-teman ya, yang sangat tidak senang dengan statement-statement para komika ini yang sepertinya menggiring opini untuk membenci pemerintah gitu, tanpa memberikan berimbang-berimbangan seperti apa yang telah dilakukan pemerintah, apa yang telah dicapai oleh pemerintah. Kan mereka hanya meng-highlight buruk-buruknya saja, dan ini sepertinya tidak bagus untuk berbangsa, teman-teman ya. Fahri Saingan Hamzah. antara Jokowi dan Prabowo. Saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disisupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Nah ini Jadi kita mesti pindah. ini upaya memecah cara belah melihatnya. juga nih. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati yang memang Sudah terjadi. sudah terjadi. Jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Ya bahwa itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja. Betul. Membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu Emang di iya? awal modus operandi saya begitu. Biasa. Pertama, kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya. Dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Wah, ini tadi Rocky Gerung sudah jelas mengatakan, teman-teman ya. Ya, memang modus operandinya itu untuk memperkeruh atau untuk memecah belah hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, emang orang-orang yang selama ini percaya dengan Rocky Gerung ya entah otaknya di mana gitu, teman-teman. Udah jelas tadi Rocky Gerung mengatakan modus operandinya itu untuk memperkeruh hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalian masih percaya dengan Rocky Gerung? Yang jelas-jelas di televisi dia mengatakan hal demikian. Ada upaya untuk memecah belah bangsa. Terus banyak pengikutnya. Nah ini yang ikuti Rocky Gerung ini yang harus dipertanyakan. Di mana disimpan otak, akal, dan pikiran yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk digunakan, dikelola dengan baik, tapi percaya dengan hal-hal yang negatif, teman-teman ya. Rekan-rekan, kelihatannya kita nggak bisa kendor untuk mengcounter narasi-narasi literasi murahan yang beredar di medsos akhir-akhir ini, khususnya di penghujung selesainya masa pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 37 hari lagi. Ini sengaja mereka lemparkan. Ya kita tahu dari tahun 2014 pun Pak Jokowi masuk menjadi Presiden Republik Indonesia itu sudah digempur sana sini ya. Dari mulai anak PKI segala macam lah sampai hari ini pun mereka tetap ngejar-ngejar soal ijazah palsu dan sebagainya. Nah, kita tahu ini semuanya adalah bertujuan, khususnya akhir-akhir ini adalah tujuannya untuk merenggangkan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, karena
dianggap, ya bukan dianggap sebenarnya Pak Prabowo memang sebenarnya ya penerus Pak Jokowi. Karena persiapannya, cawe-cawenya, semuanya disiapkan oleh Pak Jokowi. Dan itu diakui Pak Prabowo sendiri kan. Tapi perenggangan yang mereka lakukan begitu banyak cara memang. Ya alhamdulillah semuanya gagal gitu kan. Terakhir sekarang sampai hari ini juga akun Pupu Fafa itu menjadi begitu sentralnya gitu, seolah-olah si Mas Gibran itu begitu joroknya menceritakan keluarga Pak Prabowo, mengolok-olok semuanya itu seolah-olah seperti itu framingnya. Tapi mereka lupa bahwa mereka berhadapan dengan seorang Prabowo yang rasa nasionalismenya begitu tinggi, yang hubungannya begitu dekat dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ocehan kalian itu dianggap angin lalu aja sama beliau. Karena beliau sekarang adalah fokus bagaimana meneruskan pemerintahan, menambahkan kebaikan-kebaikan di dalam pondasi-pondasi yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, yang buat ramai lagi adalah karena hadirnya Pak Mahfud di ranah medsos, Pertarungan. di podcast di mana-mana yang menyerempet-nyerempet dalam tanda kutip ya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Padahal dia 4 tahun di pemerintahan, bahkan 10 tahun mungkin ya, 9 tahun mungkin. Sebenarnya kalau Pak Mahfud mau berkaca sedikit saja ke belakang ya malu sendiri harusnya, karena Pak Mahfud kan baru saja setahun yang lalu tidak di kabinet Pak Jokowi. Terus waktu Anda di sana kerjanya apa gitu. Tapi itu nggak usah kita perpanjang karena sudah begitu luas di counter oleh Hasan Nasbi, oleh Ko Alvin, gitu, yang jelas-jelas mereka punya kapasitas untuk mengcounter Pak Mahfud, gitu ya. Nah, saya membaca sebuah tulisan Anthony de Mello itu sebenarnya kenapa mereka sampai seperti itu, gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya semuanya hidup di 2 dimensi, satu dimensi fisik, yang satu dimensi batin. Batin ini ada spiritualnya di situ. Jadi sebenarnya kalau secara fisik kita sih semuanya bangun gitu, karena kita dari lahir, besar, sekolah, belajar semuanya dipakai, mata, kuping, mulut semua dipakai. Tapi dimensi batinnya konon kebanyakan orang itu tertidur dari mulai lahir, besar sampai tua itu bisa tertidur. Jadi mereka tidak menggunakan itu gitu, ngantuan gitu batinnya. Makanya mereka orang-orang yang tipikal seperti ini paling suka dengerin yang apa yang mereka suka gitu dari mulut orang gitu. Kalau itu bertentangan dengan yang dia tidak sukai, dia nggak mau menerima itu gitu. Mereka sangat takut dengan fakta dan kenyataan. Mereka terus menyangkal kebenaran karena itu kalau diterima menyakitkan. Contohnya adalah contoh 16% itu. Mereka sangat sulit menerima itu sebuah kekalahan. Jadi framingnya itu kan terus ini dicurangi segala macam sampai sekarang itu. Betul. Jadi sakit sebenarnya gitu. Padahal itu kenyataannya seperti itu. Itu contoh kecil. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Utamanya tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia ke-8 masa jabatan 2024-2029, teman-teman. Di mana beliau lagi-lagi ya selalu mengedepankan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Jangan mudah dihasut, jangan mudah dipecah belah. Karena teman-teman ya, faktanya memang selama ini kita itu disibukkan dengan hal-hal demikian. Kita hanya disibukkan dengan isu-isu dalam negeri, pertarungan-pertarungan antar kelompok, antar orang, antar kepentingan. Sehingga kita lupa kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Dan Pak Prabowo sangat baik, sangat bijak. Dan inilah pemimpin yang kita harapkan teman-teman. Pemimpin yang darah biru, seorang patriot, seorang negarawan sejati. Yang tidak ingin melihat bangsanya menjadi pecah. Dan beliau tahu kunci untuk menjadi negara maju, kunci untuk menjadi negara yang sejahtera, yaitu jangan sampai kita terpecah belah. Karena kita bisa maju kalau kita semuanya bekerja sama dalam satu kelompok yang besar, memikirkan, meramu sebuah program, sebuah langkah-langkah tepat untuk menuju Indonesia Emas 2045, teman-teman.
Sudahlah, janganlah kita dengarkan orang-orang yang selama ini memframing negatif terkait Mas Gibran, Fufufafa, Pak Prabowo, Pak Jokowi. Biarkanlah itu menjadi angin lalu. Biarkanlah itu menjadi bumbu-bumbu dalam step-step atau langkah-langkah kita menuju Indonesia Emas 2045. Ya mungkin niat mereka baik teman-teman ya. Niat orang-orang ini yang selalu memecah belah ini baik. Ingin menghilangkan orang-orang yang cacat dalam berdemokrasi. Tapi mereka lupa. Mereka tidak pernah berkaca kepada dirinya teman-teman. Sehingga mereka lupa diri, mawas diri, dan merasa paling suci di dunia ini. Inilah yang kita tidak harapkan. Inilah kotoran-kotoran yang sepertinya harus dihilangkan dari tubuh bumi pertiwi kita teman-teman ya. Aduh, agak kasar juga sih. Tapi biarlah mereka berceloteh, menari, berdansa di atas retorika mereka. Bagaimana tadi Bung Fahri Hamzah juga menjelaskan bahwa kita harus melawan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang ingin dan selalu membuat narasi-narasi untuk memecah belah bangsa. Kita harus lawan orang-orang seperti itu. Karena kalau kita tidak melawan, ya mereka seenaknya saja berbicara. Mereka seenaknya saja menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar. Bukan fakta berarti kalau tidak benar teman-teman ya. Menyebarkan isu-isu yang tidak benar, menyebarkan data-data yang belum tentu benar, yang belum tentu dapat divalidasi, menyebarkan narasi-narasi propaganda negatif untuk menyerang seseorang, untuk membuat negara ini gaduh dan segala macam. Ya, kita harus melawan orang-orang seperti itu. Dan bagaimana tadi kakak nenek moyang yang aktif di TikTok mengcounter orang-orang seperti itu. Bagaimana Bung Iyas Subakti yang selalu memberikan narasi-narasi positif, pelajaran-pelajaran positif terkait dalam menyikapi isu-isu atau propaganda yang disebarkan oleh para pembenci pemerintah, para pembenci keluarga Presiden Jokowi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Ingat sekali lagi, jangan mudah terhasut, jangan mudah dipecah belah oleh kekuatan-kekuatan tertentu teman-teman. Karena apa? Itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh negara kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.